ini, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 297 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat ke-5 sampai dengan 10. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, ataupun apa yang dimiliki sesamamu. Sampai sekian jauh hukum Taurat Tuhan untuk kita. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2 ayat 2 kita mohon maaf 415 ayat 1 dan 2 ayat 2 kita sama mengikuti. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon ampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dari Kidung 5 nomor 410 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan ke-52 kita baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timotius, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berkata, "Panggillah dia." Mereka membawa dari itu dan berkata kepadanya, "Buatlah hatimu, berdirilah, dia menolong engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor
400 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati yang dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana adalah kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kata-kata. Shalom. Warta jemaat gereja kita Minggu 18 Februari 2024 dengan topik Jehovah Papotohon Akadalana. Tuhan menunjukkan jalannya kepadaku. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu Impokapi. Artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tertulis dalam Mazmur 91 ayat 15a. 2. Statistik. 1. Berita pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Pendeta Enrico Lambok Sinaga STH, putra Bapak Berli Sinaga, Ibu Lisnida Boru Syaribar. Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Alamat Jalan Abdul Qadir PTN Haratago Blok 1 SA nomor 3 Makassar. Dengan pemberiani pria 2 Boru Tasui, putri Bapak
Buhama Pasu Putasoi almarhum, Ibu Deliana Boru Sinaga, Jemaat HKBP Aik Nauli Bida Ayu, Resort Aik Nauli Bida Ayu. Alamat Bida Ayu Blok E nomor 124 Batam. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 8.30 WIB. Tempat Gereja HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta, Jakarta Raya. B. Baptisan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. C. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru. 1. Keluarga Bapak Deki Mangundur Situmorang, Ibu Heni Eva Juliana Boru Pasaribu, dengan 1 orang putri, Kilie Misele Boru Situmorang, yang datang dari Gereja HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Yusuf Bauti, Perumahan Citra Garden Cluster Golden Tulip, Blok 113 nomor 36, Pacinongan, Goa, masuk wilayah Peliti. 2. Keluarga Bapak Tota Andika Sumaredi, Ibu Pani Pita Melani Boru Simajuntak, dengan 1 orang putra, Tuani Diander Pota Sumaredi, yang datang dari Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari Medan, Distrik 10 Medan Aceh. Sekarang bertempat tinggal di Grand Mas Residen, Blok D nomor 14 Marombo, masuk wilayah Galilea. Bila Bapak Ibu hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kami minta untuk bangkit berdiri. Ya, selamat datang Ibu, Bapak dalam Gereja HKBP Makassar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. D. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024 telah pindah jemaat keluarga 1, keluarga Nyonya Marulam Jaminar Setanggang, Marta Numpi Boru Sombi, alamat Tanjung Dapura nomor 8, pindah keanggotaan jemaat menjadi Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tanjung Marandu Klasis Makassar. 2. Keluarga Nyonya SG Sinaga Inang Rita Sesa Boru Raja Hukum, alamat Jalan Todopuli 1 Setapak 1 Blok 24 nomor 28, pindah keanggotaan menjadi Jemaat Gereja Toraja Jemaat Piniel Promnas Klasis Makassar Tengah. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 3. Dewan Koinonia. Pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar. Pada hari Kamis 15 Februari 2024, panitia Pesta Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, kepanitiaan Pesta Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Amang Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban Pesta Natal adalah sebagai berikut.
Total pemasukan sebesar Rp21.500.000. Total pengeluaran sebesar Rp16.771.141. Adapun sisa saldo adalah sebesar Rp4.728.859 dan telah diserahkan ke Huria. 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar, 6 Kesekretariatan, 7 Pelayanan. Kebaktian Wilayah Filipi, Selasa 20 Februari 2024 di rumah keluarga Mangsitua PRM Sinaga, Inang R. Boru Tampunan, alamat BTN Bagolu Blok B4 nomor 14, wilayah Kolose, Selasa 20 Februari 2024 di rumah Mangsitua B Samosir, Inang YK Boru Silalai, alamat komplek Panakukang Mas 2 Blok D3 nomor 19 Antang. Wilayah Roma, Rabu 21 Februari 2024 di rumah Abang Lekol Dr. Andus DJ Gunto, Inang A. Boru Samosir. Alamat Jalan Adi Bapanyuki K910 Komplek Perwira. Wilayah Galilea, Rabu 21 Februari 2024 di rumah Amang P. Siregar, Inang Situa E. Boru Silai. Alamat Perumahan Sultana Residen, Blok A nomor 43 Barombo. Seluruh kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8 Pengumuman. A1 Kebaktian Minggu di Pos Pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024, paduan suara yang melayani di ibadah Minggu di Pos Pelayanan Goa adalah Hubungan Kor Ama HKBP Tamaruna. Ibadah masuk pukul 18 WITA. 2. Pada hari Minggu 25 Februari 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di Pos Pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. A2 Praktik Mandiri. Sesuai surat Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Bagian Timur atau STT Intim Makassar nomor A.5 garis miring 937 garis miring 1 garis miring 2024 tertanggal 31 Januari 2024. Perihal permohonan tempat pelaksanaan praktek mandiri. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 23 Juni 2024 yang 2024 akan melaksanakan praktek mandiri di HKBP Makassar. Adapun nama-nama yang akan melaksanakan praktek mandiri adalah sebagai berikut: 1. Elizabeth Lutuma, 2. Elizabeth Leni Benu, 3. Yunindra Yohana Mua, 4. Tirsa Apening Nabuasa. Bila saudari hadir di tengah-tengah ibadah kita, kami mohon untuk bangkit berdiri. Ya, selamat menjalani praktek mandiri di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A3 Sidang MPL PGW Sulsel Barat tahun 2024. Sidang MPL PGW Sulsel Barat tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2024. Tempat pelaksanaan Hotel Rising Makassar, Sulawesi Selatan. Pendeta Resort Pendeta Rich Johnson Simahora MTH MM akan mengikuti sidang MPL PGW Sulsel Barat tersebut. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-Nya. A4 Ruas Merguru. Pada hari ini Minggu 18
Februari 2024, Gereja HKBP Makassar telah menerima rosmar guru, yaitu keluarga Bapak pria Yesekiel Purba, Ibu Kristina Banuaria dengan 1 orang anak. Mereka datang dari gereja GKII yang bertempat tinggal di perumahan Kria Nurasila Blok D5 nomor 16 Desa Marupa, Maros. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. A5 undangan rapat panitia pesta pembangunan pos pelayanan 2. Pada hari Senin 19 Februari 2024, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan 2 Abang Pendeta PDM Lubis MTH mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Matupa, KR Bogus Majuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. 3. Nona Perulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Madurung. 5. Inang Nyonya W. Nebaho, KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Tes Tangga N. Boru Barat. 7. Inang Nyonya Sintua K. Gulto CH Boru Perdiri. 8. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 9. Inang Nyonya MP Silitonga E. Boru Samosir. 10. Inang Nyonya Sintua Atis Majuntak SLN Boru Siahaan. 11. Awang Sintua Dr. Andus P. Tampukolo. 12. Inang Nyonya Sintua JB Hutagalu H. Boru Huta Barat SPD. 13. Inang Nyonya S. Sialipar SP Boru Pasaribu. 14. Tio Pano Togar Marpau. 15. Eliora Joyce Boru Sigaligi. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dari tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2024 sebanyak 12 orang, remanya sampai dengan dewasa. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 2 orang. D. Ulang tahun pernikahan sebanyak 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. E. Jadwal pemakaian show talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat yang tertulis dalam warta kita. Yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja kita. Saldo kas pertanggal 17 Februari 2024 gereja kita adalah sebesar 463.831.405 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita puji Tuhan dengan nyanyian dari Kinang Jemaat yang dimulai dari ayat 1. Oh
Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita, Amang dan Inang, dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mari kita membaca firman Tuhan di Minggu Infokabit pada saat ini dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya buat kita. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 25 yang kita baca ini adalah doa Daud ketika Daud menghadapi sebuah pergumulan. Kita tidak bisa persis tahu pergumulan apa yang sedang dia hadapi, tetapi setidaknya kita mau belajar dari Mazmur 25 ini bahwa Daud menyampaikan doa kepada Tuhan manakala dia sedang menghadapi sebuah pergumulan yang begitu sangat berat. Kita juga tahu bahwa di dalam riwayat kehidupan daripada Daud, riwayat kehidupan Daud, kita belajar bahwa walaupun Daud itu adalah seorang yang sangat takut akan Tuhan, dia itu begitu dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu menghidupi hubungannya dengan Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi alasan bahwa hidup dia tanpa persoalan. Karena kalau kita melihat bagaimana riwayat perjalanan kehidupan daripada Daud, bahwa tidak pernah henti-hentinya Daud menghadapi banyak persoalan. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan-tantangan, masalah-masalah yang dia hadapi yang selalu silih berganti di dalam kehidupan dia. Baik itu waktu dia sebagai seorang gembala, maupun dia ketika telah menjadi seorang raja. Ada banyak persoalan, pergumulan yang selalu terus dia hadapi di sepanjang kehidupan dia. Tetapi walaupun demikian, masalah-masalah tadi, persoalan-persoalan tadi itu dapat dia hadapi semuanya. Kenapa? Karena dia selalu percaya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ini Mazmur 25 ini menjadi sebuah kesaksian juga yang mau disuarakan oleh Daud, dan ini menjadi pengajaran bagi kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan? Maka kita mau belajar sama seperti yang dilakukan oleh Daud di sini. Ketika dia bergumul, maka dia menyuarakan isi hatinya kepada Tuhan dan dia berdoa. Maka Amang Inang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sama halnya dengan kehidupan kita juga, bahwa dalam kehidupan kita ketika
Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, itu juga tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita itu tidak tanpa masalah. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak mau mengatakan bahwa hidup kita itu akan baik-baik saja, bahwa hidup kita itu tanpa masalah, tanpa persoalan. Tetapi kita mau diingatkan sama seperti yang dihadapi oleh Daud ini, yang namanya kehidupan yang tentu akan ada pasang surut. Yang namanya ketika menjalani kehidupan pasti akan selalu ada suka duka yang akan selalu silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi satu jaminan yang perlu kita pegang sebagai orang yang beriman adalah bahwa seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Kita akan selalu menang atas setiap persoalan. Kita akan dimampukan oleh Tuhan menghadapi setiap apapun yang kita hadapi, persoalan yang berat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu menghadapi pergumulan. Tidak semua orang mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Ada orang yang pada akhirnya, dalam tanda kutip saya katakan, ya mengalami gangguan jiwa. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Ya karena tidak sanggup menerima kenyataan dalam kehidupan dia. Ada yang pada akhirnya sampai memutuskan untuk bunuh diri karena dia tidak sanggup menerima kenyataan di dalam kehidupan dia. Ada yang pada akhirnya dia meninggalkan imannya. Ada yang pada akhirnya dia melakukan justru meninggalkan Tuhan dan melakukan dosa karena dia tidak sanggup menghadapi persoalan yang dia hadapi. Tapi orang-orang yang selalu takut akan Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yesaya 40 apa yang dikatakan, orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia berlari tetapi tidak menjadi lesu. Dia berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Sejauh mana kita bisa berlari, kita tidak akan pernah menjadi lesu. Sejauh mana perjalanan hidup yang akan kita hadapi, kita tidak akan menjadi lelah. Kenapa? Karena kita selalu Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang disampaikan oleh Daud ini, kita mau belajar, kita mendapatkan sebuah pemahaman, pengertian sebagai orang yang percaya bagaimana kita untuk menghadapi persoalan, bagaimana kita menghadapi pergumulan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Apa yang harus kita lakukan manakala pergumulan itu, manakala persoalan yang berat itu datang di tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang harus kita perbuat? Dan itulah yang mau kita pelajari dari firman Tuhan di sini, amanah. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan bahwa kita harus terbuka kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita harus terbuka kepada Tuhan. Dan itu yang dikatakan tadi di ayat 1 dan di ayat 2, dikatakan dia kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Ketika Daud mengatakan demikian, Daud sebenarnya mau katakan, inilah aku ya Tuhan, inilah persoalanku, inilah keadaanku, inilah yang sedang kuhadapi. Aku percaya kepada Tuhan. Aku hanya percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong aku. Kira-kira itu yang dikatakan oleh Daud ketika dia katakan, kepadamu ya Tuhan aku serahkan, ku angkat jiwaku, katanya demikian. Dia mau katakan bahwa hanya Tuhan, kepada Tuhan saja dia layak untuk menyuarakan, mencurahkan segala isi. Hanya Tuhan yang layak untuk mendengarkan apa sebenarnya yang sedang dihadapinya. Maka dari sini kita mau belajar bagaimana kita untuk menempatkan diri
Tuhan, menempatkan Tuhan itu di dalam hidup kita itu sama seperti layaknya sebagai seorang sahabat yang peduli, sahabat yang memahami, sahabat yang mendengarkan isi hati kita, sahabat yang mendengar akan keluh kesah kita, sahabat yang mau memberi pertolongan kepada kita. Demikianlah Tuhan di perjalanan ini. Bagaimana kita mau memahami, mengerti akan keadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu yang dapat memahami, mau mendengar, mau mengerti, dan mau untuk memberi pertolongan kepada kita. Itu sebab kalau dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tidak akan ada gunanya menginap, tidak akan ada gunanya ketika kita hanya menyimpan kesedihan, hanya menyimpan kepedihan, menyimpan kesusahan itu di dalam hati kita. Tidak ada gunanya kita menyimpan persoalan di dalam hati. Justru itu hanya akan membebani hidup kita. Itu justru hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Ketika kita hanya menyimpan itu di dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan tahu. Tanpa kita katakan sama Tuhan juga, Dia juga tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Tanpa kita harus sampaikan kepada Tuhan, Dia sudah tahu, sudah mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita perlu untuk menyuarakan itu, menyampaikan itu, mendoakan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bukti bahwa kita memiliki iman, bahwa kita memiliki percaya kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita memang percaya hanya kepada Tuhan saja. So, tanpa kita katakan juga Tuhan tahu kita itu sedang susah. Tanpa kita harus doakan, Tuhan juga tahu. Tapi kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus sampaikan itu, kita suarakan kepada Tuhan? Itu menjadi bukti bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, itu artinya hanya Tuhan yang mau kita percaya di dalam hidup kita ini. Maka orang yang hidup di dalam doa, orang yang selalu hidup menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan segala ketenangan. Dia akan ada kedamaian untuk menghadapi persoalan pergumulan apapun. Dan inilah yang dapat kita pelajari yang pertama, mengenai apa yang harus kita pelajari dari Daud ketika dia menghadapi pergumulannya. Dia mau terbuka kepada Tuhan. Maka apapun persoalan kita, apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang mau kita rencanakan, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, doakan kepada Tuhan. Gak akan ada gunanya kita menyembunyikan pergumulan kita dari Tuhan. Itu yang pertama, mengenai yang kedua, firman Tuhan mau berkata kepada kita, bagaimana kita mau merendahkan diri, mau untuk diajar dan dituntun oleh Tuhan. Kita mau diajar, dituntun oleh Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Di ayat 5, dan ajarlah aku. Jadi di sini Daud mengatakan, Tuhan tuntun aku, Tuhan ajar aku di dalam persoalan yang sedang kuhadapi. Di sini Daud mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia butuh bimbingan Tuhan. Dia butuh pengajaran Tuhan. Sebenarnya walaupun Daud itu adalah seorang yang cerdik, Daud itu adalah seorang yang cerdas, Daud itu adalah seorang raja yang memiliki kuasa, Daud itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya bisa dikatakan kalau dari segi kemanusiaan tidak ada yang kurang dari Daud. Dia bisa dengan kuasa yang dia miliki sebagai seorang raja, dengan kecerdikannya, dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya. Apa yang kurang dari dia? Kalau dari segi kekuatan secara kemanusiaan. Tetapi di hadapan Tuhan, dia menyerahkan dirinya, dia merendahkan dirinya, bahwa itu semua tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya itu di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan bimbing aku, Tuhan ajar aku. Itulah yang bisa kita pelajari dari Daud. Bagaimana Daud benar-benar orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sekalipun dia memiliki banyak kelebihan secara kemanusiaan, tapi tetap dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di
hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya dia. Maka demikian juga halnya dengan kita dalam kehidupan kita, di dalam persoalan, di dalam pergumulan yang kita hadapi. Bagaimana kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Jangan pernah sekali-kali kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kita akan ada batasnya. Sekuat-kuatnya kita akan ada batas dari kekuatan kita. Secerdik-cerdiknya kita ada ke batas dari kecerdikan. Kita harus ingat, kita itu adalah manusia. Kita bukan manusia yang sempurna, yang bisa menghadapi segala sesuatu dengan kemampuan kita. Tapi kita mau belajar dari Daud di sini, dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka amanginan apa yang mau kita pelajari di sini? Kita mau diajak untuk percaya bahwa di balik dari kekuatan kita, di balik dari kemampuan, dan di balik dari kelemahan kita ada kuasa Tuhan, ada kuasa dari Tuhan yang tidak terbatas, yang dapat untuk menolong kita, yang dapat untuk memberi bimbingan dan arahan dalam hidup kita. Sehingga disinilah orang sering terjebak, karena dia sudah merasa mampu, karena dia sudah merasa pintar, merasa diri sudah kuat, maka dia tidak mau berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lagi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seakan-akan mengatakan, aku bisa kok, aku mampu kok, aku pintar, aku kuat. Sehingga itu yang melemahkan dia. Dia tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lagi mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah merasa bisa, dia merasa pintar. Maka di sini kita mau diingatkan, jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang seperti ini. Kita mau selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita harus selalu berendah diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing dan mengajar kita di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, amanginan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dari Daud di sini, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Jadi dalam doa Daud ini, Daud tidak hanya mengakui kelemahan dia di dalam menghadapi persoalan, tetapi Daud juga mengakui kelemahannya atas dosa-dosa yang pernah diperbuat dia, atas dosa-dosa yang dia lakukan. Daud mau katakan bahwa ya tidak akan mungkin aku mendapatkan kasih Tuhan, tidak akan mungkin aku mendapatkan kebaikan Tuhan jika ada dosa yang tersimpan di dalam diriku. Apa gunanya sebaik-baik manapun kita, seindah manapun doa kita panjatkan kepada Tuhan untuk merayu-rayu Tuhan supaya menolong kita, tetapi ketika masih ada dosa dalam diri kita, sia-sia semua itu. Tidak akan ada Tuhan. Semuanya akan menjadi sia-sia. Dan itu yang disadari oleh Daud. Mau capek-capek kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ya sama saja, tidak ada gunanya. Itu yang mau Daud sampaikan juga dari doanya ini. Kenapa? Karena dosa itu menjadi penghalang berkat Tuhan. Dosa itu menjadi penghalang akan kebaikan kasih Tuhan dalam hidup. Itu sebabnya kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Yesus harus menderita dan mati datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Kok mesti segitunya Tuhan itu datang ke dalam dunia sampai mati di kayu salib? Karena memang dosa itu menjadi penghalang akan segala kebaikan dan berkat. Dan itu kita mau disadarkan amanah. Bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh Daud ini, bahwa dosa itu akan menjadi penghalang. Kenapa dosa itu menjadi penghalang? Sebab dosa itu adalah bentuk dari permusuhan. Dosa itu menjadi bentuk permusuhan kita kepada Tuhan. Ketika kita
melakukan yang jahat, ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita sedang membuat penghalang antara diri kita dengan Tuhan. Itu menjadi penghalang bagi kita menerima kebaikan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Kita selalu mengharapkan berkat Tuhan, kita selalu mengharapkan kebaikan Tuhan, tetapi dosa jalan terus. Tidak. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita hanya mau berkat Tuhan saja, ketika kita hanya mau kebaikan Tuhan saja, tetapi kita tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita. Sebab bagaimana mungkin di satu sisi kita memperlihatkan, kita mengharapkan berkat Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita memusuhi Tuhan dengan dosa-dosa kita. Jadi tidak ada connect, gitu, nggak connect. Di satu sisi kita meminta berkat Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita memusuhi Tuhan dengan dosa-dosa kita. Jadi nggak ada nyambungnya dengan Tuhan. Jadi memang harus sambung, harus nyambung. Jadi apa yang Tuhan inginkan dari kita, kita harus lakukan. Dan ketika kita meminta apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan juga pasti akan lakukan ketika kita melakukan apa yang dikehendakinya. Maka Abang Inang, ketika kita di dalam persoalan, ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita berdoa, menyuarakan isi hati kita kepada Tuhan, jangan kita hanya mengharapkan hanya pertolongan Tuhan saja. Jangan kita hanya meminta kebaikan Tuhan saja, tetapi kita juga harus memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita juga harus meminta supaya Tuhan mau untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena itu adalah juga bentuk dari kerendahan hati kita. Ketika kita menyatakan bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan, maka itu adalah bentuk dari bahwa kita mau merendah diri dia. Sehingga kita tidak hanya meminta pertolongan Tuhan, tetapi kita juga meminta bahwa Tuhan mau untuk mengampuni dosa kita, supaya tidak menjadi penghalang. Kita ingat sekali lagi, dosa itu adalah menjadi penghalang akan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada minggu saat ini. Engkau ajar kami Tuhan untuk selalu kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahwa di sepanjang kehidupan kami ini ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan hidup yang harus kami hadapi Tuhan. Tetapi kami Tuhan kuatkan supaya kami mampu untuk menjalani semua itu Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memberi kekuatan, semangat kepada kami untuk menghadapi apapun yang kami hadapi. Sehingga kami selalu menang atas persoalan, atas pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tuhan berkati kami, biarlah kami Tuhan mampukan kami menghadapi apapun Tuhan, problem, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Dan kami mendapatkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga kami selalu hidup di dalam sukacita dari Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Berkati kami Tuhan di dalam setiap apapun Tuhan yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan. Kami tetap mau menyerahkan diri kami Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan kemampuan kami Tuhan, tetapi kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya akan pertolongan Tuhan yang selalu memberkati apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami mendapatkan segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam apapun Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami ini. Dan Tuhan mau untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan, supaya itu tidak menjadi penghalang atas berkat Tuhan, atas rahmat kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik mereka Tuhan yang dirawat di rumah sakit maupun Tuhan yang dirawat di rumahnya Tuhan. Berkati segala obat yang mereka konsumsi, berkati segala perawatan yang mereka terima Tuhan. Biarlah itu menjadi saluran berkat dari Tuhan, memberikan kesembuhan kepada jemaat yang sakit. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan
yang dalam minggu ini mensyukuri atas berkat Tuhan di ulang tahun yang mereka boleh rayakan Tuhan. Di ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan sempurnakan dalam sukacita mereka Tuhan. Tuhan tambahkan mereka umur yang panjang, kesehatan dan sukacita di dalam kehidupannya. Tuhan, demikian juga kami mau berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gerejamu di dalam satu minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh pelayanmu, seluruh jemaatmu Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam ibadah kami, di dalam apapun yang boleh dilakukan oleh gerejamu di dalam persekutuan dan di dalam pelayanan. Biarlah semuanya Tuhan berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada jemaat yang baru yang boleh hadir di tengah-tengah gerejamu HKBP Makassar ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga yang baru mendaftar menjadi jemaat yang baru di tengah-tengah gerejamu. Mereka menjadi jemaat Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, jemaat yang selalu rindu akan persekutuan dan peribadahan di tengah-tengah gerejamu. Tuhan memberkati mereka di dalam setiap kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian juga Tuhan dengan jemaat para guru, biarlah Tuhan yang memampukan mereka menjadi jemaat yang penuh nantinya Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Demikian juga dengan jemaat yang pindah Tuhan dari gerejamu ini, Tuhan juga yang memberkati mereka di tempat gereja mereka yang baru. Kami juga mau mendoakan Tuhan kepada jemaatmu, kepada Pendeta Enrico yang akan melaksanakan pemberkatan pernikahan di minggu depan Tuhan. Berkati di dalam persiapan mereka Tuhan untuk menerima pemberkatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang melancarkan segala apapun yang mereka rencanakan untuk boleh Tuhan melaksanakan rencana pemberkatan pernikahan itu boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan yang memberkati keluarga yang akan melaksanakan kegiatan acara adat juga. Ketika mereka juga berangkat dari Makassar ini Tuhan ke Jakarta, Tuhan menyertai dan memberikan mereka keselamatan dan pulang juga ke Makassar ini dengan sukacita. Tuhan, demikian Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.